Sebulan pakai Wuling REV dan pengalamannya ya. Nah, ini udah sebulan dan di kilometer 2700. Ini ngomong-ngomong sedang ngecas. Kalau ngecas suaranya lumayan berisik ya. Ini lumayan berisik. Kita masih ngecas pakai ini ya. Bawaannya Wuling. Ini 2200 listrik rumah, ini pakai 2200 untuk ngecas ini sementara. Dan itu ya aduh lama banget ya. Sebenarnya udah beli charging pile ini yang 32 watt 7000 watt, tapi ini udah 1 bulan PLN nya baru di ACC dan belum dipasang sampai sekarang ya. Ini masih kosong, ini pasang sendiri, saya tak pasang sendiri, ada lepas saya. Ini harus di ini. Nah, ini saya beli online 32 ya, RCBO. Terus ini dari dalam saya langsung hubungan ke sini, ini untuk ngecasnya, terus ini untuk jaga-jaga. Tapi sampai sekarang belum dipasang juga. Dan ya bagaimana rasanya di bulan pertama ini ya, 1 bulan pakai Wuling REV. Nah, ini kalau masuk, nah ini bisa dilihat sekarang sudah 2746 km. Kondisi sekarang charging dia di 40% ya. Tadi saya buat jalan-jalan sampai 38%. Memang naiknya lama banget ya untuk pengalaman saja. Sebenarnya mobil listrik itu enak, yang nggak enak itu ngecasnya ya. Belum ada ngecas cepet seperti HP. Wong HP aja yang segini ngecas pakai 2 jam ya, apalagi ini yang baterainya segede gaban. Pastilah butuh lama, itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena kalau malam hari kita listrik cuma 2200, kita ada 2 AC setengah PK-an sama kulkas sama freezer yang nggak besar sih, cuman segitu freezernya. Itu udah bener-bener nggak kuat, jeglek ya. Jadi kalau cuman AC sama ini satu, AC satu masih bisa, tapi kalau udah mesin pompa air nyala dan jeglek, jadi otomatis kita listrik 2200 nggak bisa ngecas di malam hari. Sedangkan kalau kita mau naikkan ke 3500 itu harga KWH nya udah beda. Jadi ya nanti malah peralatan rumah pemakaiannya juga boros ya. Nah, itu pertama yang jadi masalah adalah itu ya, ngecas. Mungkin kalau udah ada listriknya sendiri akan enak ya, tapi kalau belum ada listriknya sendiri ya itu tadi kendalanya ada di pertama ngecas ya mobil ini. Kemudian kendala kedua di mobil listrik ini, khususnya di Wuling REV ini ya, suara ya, musiknya memang benar-benar jelek itu. Jadi ya kalau yang suka musik sangat-sangat sekali untuk di upgrade musiknya, karena memang jelek sekali musiknya itu. Nggak seperti mobil-mobil yang lain, kalau kita pakai expander, pakai Veloz atau yang lain ya jauh lah musiknya. Itu yang harganya hampir sama ya, 300 jutaan. Terus kemudian itu kedua. Kemudian ketiga yang jadi masalah saat ini adalah kita belum 5000 km, jadi belum ke dealer untuk servis pertama. Tapi ini yang bikin bunyi ini sampai saya ganjel nih. Ini modem, kalau saya keluar saya ganjel di sini, karena kalau nggak diganjel seperti mobil ekek-ekek ini bunyi ya. Ini harus diganti, mungkin dari sananya diganti. Itu keluhan ya, sangat mengganggu sekali suaranya. Kemudian ada lagi nih ya, ini sebenarnya kelihatannya sih bagus ya, deket-deket di sini gitu. Tapi ya itu, kita seringkali mau naikin kaca ini keliru. Jadi bruk seperti itu kalau sedang jalan ya, nggak berhenti sih, tapi ya mengganggu aja itu. Kemudian yang jadi keluhan lagi adalah AC ya. Benar sih, AC-nya dingin tapi nggak bisa menyebar gitu ya. Jadi ini kan kecil banget nih, ini kecil di sini. Itu jadi nggak bisa menyebar. Kalau siang itu benar-benar panas. Kalau kita naik Veloz, expander ataupun yang lain, ketika masuk kita AC gede kan bisa nyebar ya AC-nya. Ini nggak nyebar, jadi kayak lurus gitu ya. Jadi kurang menyebar. Itu nggak bisa dingin maksimal. Nah, terus ada lagi ya yang jadi masalah, kalau kita jemur di panasan, atapnya ini panas banget ini. Jadi kalau kita taruh gini tuh ya, panas, bener-bener panas. Jadi ya mungkin atas perlu kaca film lagi ya. Nah itu. Kemudian yang jadi masalah lagi adalah nggak ada drop box. Di sini biasanya ada drop box, nggak ada. Jadi ya benar-benar ini untuk mobil harian. Mobil harian itu butuh banyak penyimpanan, dan ternyata penyimpanannya itu sangat sedikit sekali ya. Itu sangat mengganggu. Kemudian ini ya, port USB-nya cuma ada di sini. Jadi kita nggak bisa yang belakang atau apa, itu nggak, kurang ergonomis tempat di sini tuh.
Jadi kalau kita mau taruh HP di sini atau di mana, ini kan pating selendang di sini, nggak ergonomis. Ini juga kurang berguna juga ada di sini. Itu kemudian masalah yang lainnya ya untuk saat ini masalahnya itu aja yang sering ringan sebenarnya, tapi benar-benar kita rasakan kurang nyaman ya. Kemudian ini setirnya ini agak belum lama, masih baru 2700 sudah agak miring ya, sudah agak miring lurusnya itu. Kemudian lagi yang sangat mengganggu, ini mobil listrik yang notabene dibanggakan nggak ada suara, tapi suaranya berisik, bener berisik banget dari dalam maupun dari luar. Bahkan dengan expander cross itu punya saya, itu suaranya lebih berisik. Ini memang ini mesinnya nggak bunyi, nggak ada knalpotnya, tapi suara AC ketika kita nyalakan AC itu kan nyalanya terus tuh, nggak seperti di mobil-mobil konvensional yang nyala kemudian mati, nyala mati. Di sini nggak, nyala terus, jadi berisik. Dari sini tuh denger banget, walaupun suaranya di sana, dari sini denger banget. Kemudian ya berisik suara luar dan sebagainya itu udah pasti ya. Dengan harga sekian kita mobil konvensional udah dapat bagus banget, tapi di sini ya dapatnya ala kadarnya seperti ini ya, walaupun kelihatannya sih mewah-mewah, tapi ya kalau dipegang ya biasa aja sih. Itu pengalaman kita di bulan pertama ini, tepat 1 bulan ya, tepat 1 bulan saya habisnya 2746. Dan listriknya berapa? Nah ini untuk listriknya, kalau teman-teman lihat di video saya tentang expander cross di awal-awal itu, di bulan pertama saya sekitar 1000 km lebih dikit ya, nggak sampai sekian, itu saya habisnya 1.650.000. Itu saya buktikan dengan aplikasi, memang bener real, saya dari 0 sampai 1000 sekian kilometer tuh habisnya 1.650.000 ya. Tapi di sini dari 0, ini 0 bener 0 sampai apa namanya 2746 kilo itu habisnya sekitar 250.000 ya, 250.000, karena listrik saya 400.000 dan kemarin itu tanggal 26 dan ini 26 saya baru ngisi lagi. Kemarin saya isi 600.000, yang 400.000 listrik, yang 200.000 lebih dikit untuk ini, dan saya nambah 50.000, jadi ya kasarnya 250.000. Untuk pastinya belum bisa ya, karena saya masih jadi 1,5 rumah yang itu belum jadi. Kemudian yang jadi selanjutnya adalah warna ya. Warna ini kan warnanya agak putih-putih krem gini ya. Ini bener cepet kotor nih cepet kotor ya. Nah itu mungkin ya pengalaman kita di 1 bulan pertama Wuling REV. Overall mobil ini enak lah untuk harian, irit, bikin yang punya mungkin cepet ngumpul duitnya gitu ya. Tapi ya itu sedikit masukan atau sedikit pengalaman saya di bulan pertama memakai mobil ini ya. Nah